Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kemurahan sayang Tuhan, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Di pagi ini kami bersyukur karena kami dilayakkan kembali untuk menerima firman-Mu. Kami mohon ya Allah di sorga, Engkau berkati kami yang telah bersedia untuk menerima firman-Mu. Agar lewat berkat-Mu itu, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan nyata kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Markus 1 ayatnya yang ke-35 sampai 39. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Beritakan Injil kepada semua orang. Beritakan Injil kepada semua orang. Nah, saudaraku, memang memahami akan kehendak Allah yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Ya. Apalagi kalau berbicara tentang kita harus memiliki kesediaan untuk melayani Tuhan bagi semua orang. Ya, artinya dalam situasi apapun tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Ya, saya pikir ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, karena memang kenyataannya demikian bahwa terlalu sering kita dikondisikan dengan perasaan kita untuk melakukan sebuah pelayanan. Artinya kalau kita dalam situasi senang atau moodnya lagi ada, katakan begitu, ya, kita dengan kesiapan yang ada bersedia untuk melakukan apapun dalam pelayanan itu. Tapi sebaliknya ketika moodnya tidak ada, situasi hati lagi resah, gelisah, sedih dan seterusnya, maka di situ kemungkinan besar sulit bagi kita ya, untuk melakukan pelayanan tersebut. Nah, tentu ini tidak akan menjawab apa yang ditegaskan di tema khotbah kita, yaitu beritakan Injil kepada semua orang. Ya, saudaraku, mari kita lihat dulu redaksi kalimat di tema kita ini. Kata semua orang itu bukan berarti kita pergi ke setiap orang yang ada di muka bumi ini, tidak. Tapi kepada setiap orang yang kita jumpai, yang Tuhan perkenankan di mana kita berada di sebuah komunitas. Di situ menjadi wajib bagi kita untuk memberitakan firman.
Jadi bukan, sekali lagi, bukan berarti kita harus pergi menjumpai semua orang di dunia ini, ya. Tetapi kata semua orang di situ adalah orang-orang yang Tuhan perkenankan kita temui, kita jumpai. Apakah secara pribadi dengan pribadi, atau mungkin secara kolektif atau persekutuan. Pokoknya di mana saja kita berada, dalam komunitas kecil atau besar, itu wajib kita memberitakan firman. Dan memberitakan firman di sini, saudaraku, atau memberitakan Injil, bukan selalu konsepnya berkhotbah, tidak. Bukan selalu konsepnya mengajar, tidak. Tetapi seluruh perbuatan kita, tutur kata kita, sikap kita, ya, menunjukkan kita sedang melakukan firman. Jadi orang melihat seluruh tindakan kita itu lahir dari firman. Ya, jadi jangan kita salah mengerti juga. Wah, saya tidak bisa berkhotbah, Pak Pendeta. Saya tidak bisa mengajar, Pak Pendeta. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah di sini. Tetapi bagaimana kesediaan kita melahirkan hal-hal yang positif dan imani di konteks, di kehidupan di mana kita berada. Ini yang coba diperlihatkan Yesus dan murid-muridnya, ya. Ketika mereka setelah selesai melakukan pelayanan di satu tempat, ya, di situ mereka harus menyatakan hal yang baik. Dan ketika mereka sudah menyelesaikan hal yang baik di tempat tersebut, dia pergi meninggalkan dan mencari tempat yang lain. Sepanjang Tuhan masih berkenan atas langkah mereka, artinya langkah belum terhenti. Jangan berhenti untuk mencari sesama kita untuk kita sampaikan firman Allah. Sekali lagi, bukan hanya lewat khotbah saja atau dalam pengajaran saja, tidak, tapi dalam bentuk, ya, dalam bentuk tindakan kita, perilaku kita, betul-betul mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman. Itu yang bagian, kalau saya boleh bilang, itu bagian yang, salah satu bagian yang disebutkan di dalam tripanggilan gereja, ya. Bersaksi. Bersaksi, ya, kita menyaksikan apa yang ada pada kita yang lahir dari firman. Dan itu akan tentu berhubungan dengan pelayanan. Dan itu harus terjadi di dalam persekutuan. Persekutuan itu bukan nanti komunitas besar, tapi di mana 1-2 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Jadi walaupun cuma 2 orang face to face, kita harus bangun perilaku yang mendatangkan kebaikan. Jadi tidak tunggu banyak orang dulu baru kita mau menunjukkan kebaikan itu. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita tidak terbeban dengan kata semua orang di sini, maka saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, bukan kepada semua orang di muka bumi ini, tapi kepada siapa Tuhan tunjukkan kita. Kata semua itu, ya, menunjukkan siapapun, semua yang engkau temui, ya, sepanjang engkau menapaki kehidupan di dunia ini, maka di situ wajib bagi kita untuk memberitakan Injil. Karena firman Allah juga sudah bilang, Bapak Ibu Saudara, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap harus menyampaikan firman. Jadi tidak ada alasan bagi kita hanya karena kita merasa kurang di bagian ini, tidak mampu di bagian itu, kita tidak lagi mood dan seterusnya. Tidak, artinya ini penyangkalan diri. Itu arti penyangkalan diri.
ada keberanian dari diri kita untuk menanggalkan ego kita, untuk menanggalkan kesenangan kita. Betul-betul kita hanya memikirkan kepentingan Tuhan. Itu penyangkalan diri. Ya. Hanya Tuhan yang kita permuliakan, kita tidak lagi memikirkan siapa kita. Dan pada akhirnya ketika kita memberi diri betul-betul dalam penyangkalan yang total kepada Allah, saya yakin Tuhan tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Ya. Ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan. Karena sekali lagi banyak sekali ya, orang ditentukan dengan perasaannya. Kalau perasaannya lagi senang dengan situasi itu, wah dia melayani. Tapi kalau tidak dia mundur. Gitu loh. Tidak demikian saudaraku. Artinya kecuali memang orang yang menolak kita, orang yang tidak mau dilayani, ya kita tidak bisa paksa, gitu. Artinya bukan kita yang tidak mau, gitu loh Bapak Ibu. Ya, Yesus juga seperti itu, ketika dia ditolak ya dia pergi. Tapi bagi Yesus dia sudah melakukan tugasnya, menyampaikan kepada orang tersebut. Tapi orang itu menolak, ya berarti konsekuensinya bukan Yesus dong, tapi orang itu. Karena Tuhan sudah bilang, apabila engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku aku juga akan menolak engkau. Gitu. Jadi resikonya dia yang tanggung, bukan kita. Jadi kita jangan menolak. Gitu. Saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mulai berpikir bahwa ternyata kita hidup ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Tetapi imanilah ketika kita berbicara hidup kita ini untuk Tuhan, wow, upahnya itu jauh melebihi indahnya hidup yang kita inginkan. Karena apa yang datang dari Tuhan itu sempurna. Ya, itu sempurna. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan, ya, supaya kita mulai tidak berbicara tentang kepentingan kita. Saya sangat sadari Bapak Ibu Saudaraku, memang manusia dalam banyak hal menginginkan sesuatu yang bisa membuat dia punya energi, punya semangat dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Artinya kalau dia tidak punya itu, sulit bagi dia untuk melakukannya. Nah, saya mau katakan dalam kesempatan pagi ini, kekuatan kita itu hanya datang dari Tuhan, saudaraku. Tidak dari orang lain. Tidak dari pengetahuan kita. Tidak dari perasaan kita. Jadi perasaan ini jangan memanage jiwa kita untuk menentukan langkah kita. Bukan. Kalau perasaan ini yang kita pakai, kita lebih cenderung sensitif. Ya. Cepat tersinggung, cepat marah, cepat sinis, dan seterusnya. Tapi coba kita mulai belajar bahwa spirit kita, kekuatan kita itu adalah Allah. Sehingga kita terus dan terus dan terus dan terus mencari Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Ya. Kita tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan spirit kita, Tuhan kekuatan kita. Dan kalau kita hidup dalam Tuhan, ya, disitulah saudaraku, kita tidak akan semena-mena dengan hidup ini. Karena orang yang hidup dalam Tuhan akan selalu melihat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan saya yakin ketika saya dan saudara mengikuti aturan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu yang coba dilakoni oleh Paulus. Berkali-kali saya katakan dalam renungan kita bahwa
betul-betul Paulus itu melakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Tidak lagi memikirkan dirinya dan kepentingannya. Karena dia tahu apa yang dia bangun di atas keinginan kedagingannya selalu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga dia melepaskan itu. Ya. Makanya dalam Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A, Paulus katakan, dan jikalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Jadi kalau dia harus hidup, dia harus memberi buah. Artinya hidupnya itu selalu berkarya untuk Tuhan. Tidak lagi untuk dirinya sendiri. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus menerimanya sebagai sebuah pembenaran yang tentunya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada yang diperintahkan Tuhan lalu kita lakukan menjadi murka bagi Allah untuk kita, tidak. Tapi pasti menjadi berkat untuk kita. Ya. Walaupun mungkin kita di sana mengalami sakit bahkan mati sekalipun, tapi kalau kita mati di dalam Tuhan, tentu upahnya adalah sorga. Jadi saya pikir renungan pagi hari ini beritakan Injil kepada semua orang, itu dimaksudkan bahwa di mana kita berada, semua orang yang kita jumpai di konteks kehidupan kita, secara pribadi dengan pribadi atau pribadi dengan kelompok yang ada di komunitas besar atau kecil, di situ kita harus memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk tidak. Dan sekali lagi saudaraku, memberitakan Injil bukan berarti kita berkhotbah di situ, kita mengajar di situ, tapi kita melahirkan perbuatan yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Itulah yang dimaksudkan bersaksi untuk Tuhan, supaya kehidupan yang kita lakoni menjadi cerminan bagi orang lain untuk mereka teladani. Ya, tutur kata kita, ya, sikap kita yang sopan dan santun, ya, bahasa kita yang selalu menggunakan kalimat yang etis, ya, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak serakah, tidak pesimis. Ya. Ini hal-hal yang harus kita perlihatkan kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita, bahwa kita selalu optimis. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam situasi tantangan seperti apapun, jangan kita di sana yang kemudian melemah, yang seakan-akan tidak punya daya dan tidak punya semangat. Bagaimana kita menyemangati orang kalau kita sendiri sudah mengklaim diri tidak bisa? Bahasa kita selalu bahasa yang pesimis. Aduh, nggak mungkin deh. Aduh, nggak mungkin. Adu dengan adu terus. Bagaimana orang mau percayakan sesuatu kepada kita, dan bagaimana kita bisa memberikan teladan kepada seorang kalau kita hanya dengan keluhan dan keluhan, tidak pernah berhenti keluhan dan keluhan saja. Karena itu saudaraku, mari lewat firman Tuhan di pagi ini kita bersedia dan harus bersedia menjadi laskar Kristus yang memberitakan Injil kepada semua orang, yaitu orang-orang yang kita jumpai di komunitas kecil ataupun di komunitas besar. Di mana saja Tuhan tunjukkan kita, di sanalah kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai mitranya, yaitu memberitakan Injil. Sekali lagi, lewat tutur kata kita, lewat sopan santun kita, lewat seluruh tindakan kita, itulah bukti bahwa kita memberitakan Injil. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap menjadi milik kami Tuhan. Kami bersyukur di pagi ini Engkau berikan pengertian kepada kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberitakan Injil kebenaran-Mu. Dan memberitakan Injil kebenaran-Mu, kami bersyukur Tuhan. Itu tidak hanya dengan berkhotbah ataupun mengajar, tapi juga dengan menyadari kemampuan kami untuk bertutur kata dengan baik, bersikap sopan dan santun, dan menjauhkan diri dari iri dengki, marah dendam.
tetapi kami mampu melakukan hal-hal yang positif dan imani. Kami mohon Tuhan Kau tolong kami, karena kami yakin dalam pertolongan Tuhan kami bisa. Karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami serahkan hidup kami hari ini ke tangan Tuhan bersama rumah tangga dan keluarga kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.